Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang materi aktivitas kebugaran jasmani, yaitu kita akan mempelajari tentang latihan kecepatan dan kelincahan. Nah, di pertemuan kemarin, anak-anak telah belajar tentang latihan daya tahan, latihan kekuatan, dan kelenturan. Nah, sekarang kita akan melakukan latihan kecepatan dan kelincahan. Nah, seperti biasa kita berdoa dulu ya untuk memulai belajar kita hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, tentang latihan kecepatan dan kelincahan ini, ya, anak-anak juga perlu memperhatikan apa saja tujuan belajar yang akan anak-anak dapatkan atau akan anak-anak capai. Yang pertama, setelah anak-anak mengamati video ini, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan variasi latihan kecepatan dan kelincahan untuk kebugaran jasmani dengan benar. Yang kedua, anak-anak juga diharapkan mampu mempraktikkan variasi latihan kecepatan dan kelincahan untuk kebugaran jasmani dengan benar. Nah, anak-anak ini untuk tujuan belajarnya ya. Jadi anak-anak sudah ada gambaran apa yang harus anak-anak dapatkan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk materi, apakah anak-anak masih ingat tentang beberapa latihan yang pernah anak-anak pelajari, yaitu latihan daya tahan, latihan kekuatan, dan latihan kelenturan? Coba kalau anak-anak masih ingat, sebutkan di kolom komentar ya, agar Pak Guru bisa mengetahui ya sampai mana apakah anak-anak kemarin benar-benar memahami. Baik, sekarang kita langsung mulai saja ya untuk materi yang pertama, yaitu tentang latihan kecepatan. Nah, tentang latihan kecepatan ini, anak-anak perlu mengetahui apa itu arti kecepatan. Nah, kecepatan adalah kemampuan menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, dari pengertian ini tentu anak-anak bisa memahami ya, apa itu arti kecepatan. Nah, jadi kuncinya kecepatan itu merupakan menggerakkan tubuh ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dari tempat satu ke tempat lain ya. Itu. Nah, setelah itu dari latihan kecepatan ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang bisa meningkatkan latihan kecepatan. Nah, latihannya apa saja? Yang pertama, anak-anak bisa melakukan lari melompati palang. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru menggunakan kardus. Bisa anak-anak lihat di sini ya, ada kardus. Ini juga ada dua. Nah, anak-anak nanti bisa menggunakan kardus juga atau benda lain yang bisa digunakan untuk halangan untuk dilompati. Ya, bisa 2 atau 3 ya, atau sampai 5. Tergantung pada kondisi anak-anak di rumah atau peralatan yang ada di rumah. Nah, jika anak-anak sudah susun seperti ini ya. Nah, kemudian ya ini kita buat batas ya dari bendera ke bendera. Nah, selanjutnya anak-anak bisa melakukan lari dan melompati kardus atau palang yang telah dipasang tadi ya. Nah, lebih jelas anak-anak bisa lihat contoh berikut. Lari, kemudian lompat, lompat lagi. Begitu anak-anak, namun kita perlu pahami ya, lari melompati palang ini harus dilakukan dengan bergerak cepat karena akan melatih kecepatan ya. Bagaimana, bisa dimengerti ya anak-anak semua? Baik, pintar semua. Sekarang kita lanjutkan untuk latihan selanjutnya untuk melatih kecepatan, yaitu lari cepat. Nah, di sini anak-anak perlu membuat sebuah batas atau garis ya, garis awal dan garis akhir. Nah, kemudian anak-anak setelah menentukan batasnya, kemudian anak-anak silahkan melakukan gerak lari dengan secepat-cepatnya ya.
Nah, anak-anak bisa menggunakan aba-aba 1, 2, 3, kemudian lari. Atau anak-anak bisa menggunakan aba-aba bersedia, siap, kemudian ya begitu lari. Nah, tinggal anak-anak pilih ya, anak-anak suka yang mana. Nah, kemudian anak-anak, agar lebih jelas anak-anak juga bisa melihat contoh di sini. Pak Guru akan menggunakan aba-aba di sini ya. 1, 2, 3. Nah, lari cepat. Nah, begitu anak-anak. Nah, kemudian anak-anak, jarak dari latihan ini, lari cepat ini tidak usah jauh-jauh ya. Perlu cukup 40 meter sampai 80 meter ya, disesuaikan. Begitu anak-anak untuk latihan kecepatan lari cepat. Selanjutnya anak-anak, kita masuk pada latihan berikutnya, yaitu latihan kelincahan. Apa itu yang dimaksud dengan latihan kelincahan anak-anak? Kelincahan adalah agility dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa asing, yang mana artinya merupakan kemampuan seseorang bergerak cepat dan mengubah posisi tubuh berulang-ulang. Kecepatan menitik beratkan pada kecepatan merubah arah. Nah, jadi hampir sama dengan kecepatan tadi, namun pada kelincahan ini ya dititik beratkan pada merubah arah. Jadi kalau anak-anak bergerak cepat namun arahnya tidak berubah, itu adalah kecepatan. Namun kalau arahnya berubah, itu yang dinamakan dengan kelincahan atau agility. Begitu anak-anak. Nah, latihannya apa saja nih tentang kelincahan? Kita mulai ya tentang latihan kelincahan itu. Yang pertama, anak-anak bisa melakukan gerakan lari bolak-balik. Nah, seperti tadi, anak-anak bisa menggunakan lintasan lari cepat tadi. Namun di sini ya, anak-anak perlu melakukan lari bolak-balik. Jadi ketika sudah sampai di batas akhir, kemudian anak-anak segera balik lagi ke daerah awal atau di mana tempat yang anak-anak mulai tadi. Ya. Nah, jadi perubahan arah tersebut itulah yang bisa membuat latihan atau meningkatkan kelincahan anak-anak, karena anak-anak harus merubah arah ya, dari ke depan kemudian berbalik ke belakang. Begitu anak-anak. Nah, latihannya seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Kita hitung sama-sama ya, aba-aba. 1, 2, 3. Lari, kemudian ketika sudah sampai balik lagi. Nah, balik lagi, kemudian balik lagi. Nah, begitu anak-anak, nanti anak-anak bisa lakukan ya berulang-ulang kurang lebih sampai 5 kali bolak-balik. Begitu anak-anak untuk lari bolak-balik. Bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, sekarang anak-anak bisa meningkatkan lagi untuk latihan kelincahan dengan cara lari berkelok-kelok. Nah, di sini anak-anak, Pak Guru menyiapkan 4 titik yang ditandai dengan bendera. Anak-anak nanti bisa menggunakan tanda lain, tidak harus bendera seperti ini, bisa menggunakan batu atau benda lain. Bahkan anak-anak kalau memang tidak ada benda apapun bisa menggunakan alas kaki, sepatu atau sandal ya. Digunakan sebagai batas atau titik yang digunakan untuk anak-anak lari. Nah, caranya anak-anak lari menuju ke salah satu titik tersebut, kemudian setelah itu segera berpindah ke titik lain. Nah, ketika sampai lalu segera bergegas titik lain lagi, kemudian berbelok lagi ke titik lain lagi. Tentu anak-anak harus melakukan gerakan ini dengan cepat karena akan melatih kelincahan yang mana merubah arah dengan cepat ya, dan tetap menjaga kecepatannya. Begitu anak-anak untuk lari berkelok-kelok ini. Bisa dimengerti ya anak-anak semua? Baik, sekarang anak-anak ada lari berkelok-kelok yang berikut, yaitu lari zigzag ya. Lari berkelok-kelok berbeda dengan yang tadi ya, tapi masih berkelok-kelok. Hanya lintasannya di sini berbeda. Kalau lintasannya tadi kotak, sekarang lintasannya seperti huruf S atau Z. Nah, caranya anak-anak tinggal berlari mengikuti alur atau mengikuti jalan yang telah
Pak Guru gambarkan di sini ya. Nah, gerakan ini harus anak-anak lakukan dengan cepat ya. Nah, sudah sampai kemudian lari cepat, ya lari cepat, berbelok, begitu ya anak-anak. Nah, itulah beberapa cara atau latihan yang bisa anak-anak lakukan untuk melatih kelincahan. Sampai di sini bisa dimengerti dan anak-anak pastikan anak-anak terus mengikuti pembelajaran dari Pak Guru yang akan sangat membantu anak-anak dalam memahami materi PJOK atau materi olahraga ya. Caranya anak-anak bisa mengklik tombol subscribe dan mengklik tombol loncengnya agar nanti anak-anak secara otomatis mendapatkan berita atau pemberitahuan terbaru dari Pak Guru. Nah, begitu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku yang Bapak kangeni dan Bapak banggakan, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan materi pada hari ini bermanfaat buat kalian. Sebelum Bapak akhiri, seperti biasa, Bapak selalu berpesan pada kalian untuk tetap semangat dalam belajar, kemudian jaga kesehatan kalian, dan selalu berpikir positif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.